Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ACP Creation bersama saya Pak Abbas. Kali ini materi kita tentang pelajaran biologi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup untuk materi kelas 12 SMA atau Madrasah Aliyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada saat kalian makan buah-buahan, misalnya jambu, sering menemukan biji di dalamnya. Pernahkah terpikir bahwa dari sebutir biji yang kecil tersebut, suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang besar, lebat, serta menghasilkan bunga dan buah dengan biji di dalamnya? Perhatikan pula, seorang bayi yang mungil suatu saat akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, serta menjadi orang dewasa yang tubuhnya besar dan tinggi. Proses apakah yang mereka alami? Apakah organisme lainnya juga akan mengalami perubahan yang demikian? Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan, tetapi kedua proses tersebut akan berjalan sejalan dengan bertambahnya usia dari organisme yang bersangkutan. Pertumbuhan dengan perkembangan sulit dipisahkan dari proses kehidupan suatu organisme. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Contohnya anak ayam yang menetas dari telur ya, yang sebelumnya terbentuk embrio. Kemudian setelah menetas ya tumbuh menjadi anak ayam yang besar, kemudian dewasa. Dan ini tidak bisa kembali lagi menjadi anak ayam lagi. Itu maksud dari irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pola pertumbuhan pada tumbuhan berbeda dengan pertumbuhan pada hewan dan manusia. Masa pertumbuhan pada tumbuhan dapat berjalan terus-menerus atau selama hidupnya, sepanjang ada faktor-faktor pendukungnya. Tumbuhan memiliki jaringan meristem yang selalu tersedia. Coba perhatikan beberapa jenis tumbuhan berkayu yang memiliki batang sangat besar dan tinggi seperti pohon mangga, kapuk, beringin, dan jambu. Walaupun tumbuhan tersebut sudah berumur puluhan tahun, tetapi masih bisa tumbuh terus-menerus. Masa pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas, tetapi bukan berarti abadi atau tidak mati. Berdasarkan pertumbuhannya, ada tumbuhan setahun atau anual, memiliki siklus hidup mulai dari berkecambah, berbunga, menghasilkan biji, hingga mati dalam waktu sekitar 1 tahun. Contohnya tumbuhan pangan penghasil biji-bijian. Tumbuhan biennial memiliki siklus hidup sekitar 2 tahun, contohnya wortel dan beet. Sementara itu, tumbuhan tahunan atau perennial memiliki siklus hidup beberapa tahun. Contohnya pohon randu, pohon jati, pohon-pohonan perdu, dan rumput. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan organisme berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung, baik yang berasal dari dalam tubuh atau yang disebut dengan faktor internal maupun dari luar tubuh atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang diperoleh dari sifat keturunannya berupa gen dan hormon, sedangkan faktor-faktor eksternal segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan sumbernya berasal dari lingkungan seperti nutrisi, air, kemudian oksigen, cahaya, derajat keasaman atau pH, kadar garam, suhu, organisme parasit atau penyakit, dan lain-lain. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Bagaimana cara menentukan bahwa suatu jenis organisme dinyatakan dewasa? Tanda-tanda kedewasaan berbagai organisme berbeda-beda, tetapi secara umum ditandai dengan kematangan fungsional pada organisme tersebut menjadi lebih sempurna. Manusia dapat dinyatakan sudah dewasa apabila alat perkembangbiakan secara kawin telah berfungsi. Sedangkan pada tumbuhan dikatakan dewasa apabila sudah menghasilkan bunga dan buah.
Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dari biji. Biji merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio. Embrio di dalam biji dilengkapi dengan cadangan makanan yang disebut endosperma. Selanjutnya, embrio akan berkecambah menghasilkan individu muda. Dalam perkecambahan tersebut, sel-sel embrio membelah. Proses ini menghasilkan banyak sel dengan bentuk, letak, fungsi, struktur, dan susunan biokimia yang berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 kegiatan, yaitu pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel-sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari tahap embrio hingga menjadi tumbuhan lengkap atau tumbuhan dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji adalah masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati. Pengakhiran masa dormansi biji memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Misalnya, biji tumbuhan gurun hanya berkecambah setelah curah hujan memadai atau cukup air. Berakhirnya masa dormansi biji ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Terserapnya air ke dalam sel-sel biji terjadi secara imbibisi, yang merupakan proses fisika. Selanjutnya, air yang masuk ke dalam biji akan membebaskan hormon giberelin sebagai sinyal kepada aleuron atau lapisan tipis di bagian luar endosperma agar mensekresikan enzim. Enzim menghidrolisis sari makanan yang terdapat dalam endosperma. Bekerjanya enzim tersebut merupakan proses kimia. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator dalam metabolisme biji. Enzim amilase memecah pati menjadi maltosa. Maltosa dihidrolisis oleh enzim maltase menjadi glukosa, dan selanjutnya glukosa diubah menjadi energi. Energi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Sementara itu, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino dalam proses metabolisme dirangkai menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun struktur sel dan enzim-enzim baru. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diperlukan untuk menyusun membran sel. Hasil proses perkecambahan berupa tumbuh dan berkembangnya plumula menjadi batang dan daun, serta perkembangan radikula menjadi akar. Embrio yang baru tumbuh belum memiliki klorofil, sehingga belum dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Makanan untuk embrio diperoleh dari cadangan makanan atau endosperma. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu air, oksigen, suhu, dan cahaya. Air diperlukan dalam perkecambahan untuk mengaktifkan enzim-enzim. Oksigen diperlukan dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Suhu yang optimum diperlukan dalam aktivasi enzim, karena enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Perkecambahan memerlukan hormon pertumbuhan auksin. Hormon auksin mudah mengalami kerusakan jika terkena cahaya yang berintensitas terlalu tinggi, sehingga proses perkecambahan akan lebih cepat jika tidak ada cahaya atau dalam kondisi gelap. Inilah yang disebut dengan etiolasi. Berdasarkan letak kotiledon pada saat biji berkecambah, tipe perkecambahan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tipe hipogel dan tipe epigel. Perkecambahan tipe hipogel ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Dalam hal ini, kotiledon tidak terangkat ke permukaan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang kapri,
padi, dan jagung. Perkecambahan tipe epigel ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya, kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya, kacang hijau, melon, jarak, dan kacang tanah.